Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasuluna bil haqqi wa nubuwwan fil jannati wa na'lamu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sama pengawasan Masjid Soda ingkang dipun mulyakaken Allah, pengawasan rutin malam Senin kados-kados Senin kalau ini lajeng Senin sakit cepet banget ya Pak Bapak Ibu, cepet sangat koyo-koyo gak kayak gini kok Senin meneh. Bapak Ibu yang rambut dari itu, kamu saya dengar monggo moderaken munjakan puji syukur dari ngaturken Allah kanthi maosaan sareng hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dini dan menika yang sudah tersambut dengan nikmat rahmat barokahipun Allah saged merawat pengawasan rutin dan menika kanthi sehat walafiat. Mugi-mugi karo pengawasan dan menika diparingi dening Allah awak ingkang sehat, amin. Umur panjang, amin. Rezeki ingkang halal lan barokah, amin. Sareng putra-putra ingkang saleh lan salehah, Allahumma amin. Shalawat atau salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluargapun, para sahabat-sahabatipun, para pun kalau kula yang picatuk saha Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Soda ingkang dimulyakaken Allah, saben-saben menawi kula ingkang isi mangke sareng-sareng maos Al-Qur'an ingkang robben sampun ngaos surat Al-Baqarah ayat setunggal ngantos ayat gangsal. Lan menika dipun lajengaken ayat 6 ngantos ayat 11. Iki sareng-sareng kula rumiyin mangke panjenengan nyoaken. Namun monggo sareng-sareng kita maos umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
آمنت بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Artinya ayat nomor 6, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Terus nanti baru ini saat temen wong-wong kafir iki coba wong kafir padha wae mungguh dheweke diwenehi peringatan karo Nabi Muhammad utawa ora, dheweke ora bakal iman karo Gusti Allah. Jadi wong kafir dikandhani nganti jelas ngandani ora bakal iman. Ayat tersebut Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi Gusti Allah ngunci hati mereka, orang-orang kafir mau lan kepriye dheweke lan mripate ditutup dening Allah, ora iso kelebon nasihat keimanan lan dheweke arep oleh siksa sing abot saka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 7 ini sangat berat, yaitu orang-orang kafir besok akan mendapat azab yang berat. Kemudian ayat yang ke-9, yang ke-8, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Jadi dia itu hanya mengatakan aku beriman kepada Allah hanya di lisan, tapi bukan dalam hati. Saya beriman, tapi hatinya tidak beriman, tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ke-9, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadar. Jadi orang-orang itu menipu Allah, padahal diri sendirilah yang menipu dirinya sendiri. Kemudian ayat yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta atau bohong. Jadi dia mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, saya beriman, tetapi dia tidak beriman. Bapak Ibu jamaah pengawasan mahasiswa yang berbahagia. Kemudian pada hari ini saya ingin
Bapak Ibu juga belum hafal doanya. Maka dari itu mari kita baca bersama-sama doa ini. Doa memohon dijadikan hamba yang pandai bersyukur dan anak keturunannya dijadikan orang soleh. Nah, doa ini bagus sekali dibaca setelah sholat fardu. Doanya mudah. Doa ini tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 15. Bacanya begini, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu karhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala Rabbi awzini an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini surat Al-A'raf ayat 15. Bapak Ibu kaum muslimin dan berbahagia, kita sudah diberi doa atau dituliskan doa di dalam Al-Quran oleh Allah, kemudian kita tinggal membacanya. Sudah diredaksi oleh Allah dengan doa ini bagus sekali. Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya begini, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan jadikanlah aku orang yang beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang baik. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Doa itu bagus sekali dibaca setiap sholat, setelah sholat. Mungkin Bapak Ibu belum hafal di sini. Maka dari itu kemudian bisa baca Al-Quran, coba ditengok surat Al-A'raf ayat 15. Penjelasannya begini Bapak Ibu. Ayat ini menceritakan harapan setiap orang tua yang bijak dan cinta kepada keturunannya. Harapan mereka tertuang dalam permohonannya kepada Allah sebagaimana doa di atas, yaitu 1. Dirinya dijadikan orang yang baik dan dapat melakukan amal kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua orang tuanya dijadikan orang-orang yang baik dan soleh. Kemudian yang ketiga, anak cucu dan keturunannya selanjutnya juga dari orang-orang yang baik, sehingga kehidupan di dunia ini dilimpahi nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini apabila dibaca setiap hari, setiap pada sholat fardu itu bagus sekali. Jadi mohon dijadikan hamba yang pandai bersyukur dan anak keturunannya dijadikan orang-orang soleh. Bapak Ibu dan Mama, pengawasan masjid yang berbagi. Keinginan seorang agar anak keturunannya selalu mendapatkan rahmat, kenikmatan dan kehidupan yang baik merupakan fitrah setiap orang. Karena itu pada ayat di atas Allah menunjukkan bahwa permohonan semacam itu merupakan suatu keinginan yang fitrah pada diri setiap orang tua. Mereka tidak hanya menginginkan kebaikan dari Allah sebatas kepentingan dirinya saja, tetapi juga memohon agar semua karunia, rahmat dan kenikmatan yang diterimanya dari Allah berikan pula kepada anak, cucu dan seterusnya. Dengan demikian, doa tersebut merupakan satu permohonan
yang sifatnya universal, artinya semua orang baik dia mukmin, kafir, musyrik ataupun munafik selalu memanjatkan permohonan semacam itu pada Allah selama mereka hidup di dunia. Hal ini berlaku pada manusia dahulu, yang dahulu maupun sekarang dan yang akan datang. Jadi doa itu dibaca oleh orang-orang yang terdahulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Dari doa tersebut kita mendapat pelajaran bahwa setiap orang tua mempunyai naluri mencintai anak keturunannya dan selalu memohon kepada Allah agar anak keturunannya selalu diberi karunia, rahmat dan pertolongan sehingga mereka hidup dengan baik dan bahagia. Doa di atas boleh kita baca kapan saja, tidak hanya setelah sholat fardu dan di mana saja, karena doa tersebut merupakan pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap tetap dijadikan hamba-Nya yang dipenuhi oleh kebaikan dan kesejahteraan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca sekali bersama-sama. Saya yang membaca dahulu dengan mangke qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Merasakan dengan ngapalaken, ya, merasakan dengan ngapalaken. Jadi doa bagus sekali untuk anak kita dan keturunan kita semuanya. Kemudian dilanjut, ini doa yang sama. Doanya sama tapi di dalam ayat atau surat An-Nahl ayat 19 mirip, tapi cuma di belakangnya ada wa atakhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Tapi yang tadi yang terakhir adalah ini tubatu ilaika wa ini minal muslimin. Tapi yang ini wa atakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin ada di dalam surat An-Nahl ayat 19. Akan kami baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabasama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa atakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi akhir ini berarti wa atakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tadi yang pertama tadi yang surat A'raf ayat 15 yaitu ini tubatu wa ilaika wa inni minal muslimin. Artinya begini, maka dia Sulaiman, jadi doa Sulaiman, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kewajiban yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi ini doa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah supaya dianugerahkan oleh ilham dan tetap mensyukuri nikmatnya
diberikannya kepada beliau Nabi Sulaiman dan orang tuanya, dan agar Nabi mengerjakan kebajikan yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ini bagus sekali juga Bapak Ibu. Doa ini, jadi doa ini yang bagus yang sama-sama, tapi yang paling mudah dihafal ini yang pertama tadi, Rabbi auzini an askura nikmataka yang alayya wa ala walidayya wa sallallahu alaihi wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian penjelasannya begini. Doa ini di atas diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menyaksikan semut yang ketakutan ketika beliau dan pasukannya melintasi sarangnya. Nabi Sulaiman tersenyum melihat kejadian itu. Saat itu pula beliau sadar bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat luar biasa hebatnya yang tidak dikaruniakan kepada orang lain. Menyadari begitu besarnya nikmat Allah pada dirinya sehingga beliau dapat mendengar perintah semut, ratu semut yang menyuruh rakyatnya masuk ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman tidak menjadi sombong. Beliau justru merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau memohon kepada Allah dan dijadikan sebagai orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diterimanya dan yang diterima oleh ibu bapaknya. Beliau juga memohon agar dijadikan kepada orang yang mampu melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nabi Sulaiman di atas sepatutnya kita baca setiap kali kita mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah sebagai bukti syukur kita kepadanya, agar kita tidak menjadi sombong dan lupa pada Allah. Setiap kali kita mendapatkan karunia Allah berupa apapun, hendaknya kita baca doa di atas. Mungkin Bapak Ibu juga belum hafal isinya, maka moga kita baca yang kedua ini sekali saja. Mungkin ini sama dengan yang tadi, cuma yang akhirnya wa ata'ini bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan jadikanlah aku orang yang beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini yang berada di surat An-Nahl itu sedikit berbeda, tapi awalnya sama. Tadi yang terakhir di surat Al-Aqaf itu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita lanjut. Bapak Ibu, kira-kira itu yang kami sampaikan. Belum ada jam 8 ya, Pak. Tadi kan mulainya jam 7.15, kan sudah jam 8.40 menit. Maka dari itu saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Bila